Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, tutorial kita pada hari ini adalah bagaimana cara mendownload buku yang luar biasa inspiratif, yakni 101 kisah orang-orang yang dikabulkan doanya. Ini kisah-kisah sahih ya yang dikumpulkan. Langsung saja kita lihat isinya, masuk di contoh gratisnya. Sebelum kita membeli, kita lihat trailernya dulu. Ini mukadimahnya, Masya Allah. Kita lihat daftar isinya terlebih dahulu. Jadi daftar isinya dari awal sekali, dari depan. Ini tampilan playbook itu seperti ini teman-teman sekalian. 101 kisah orang-orang yang dikabulkan doanya. Ini ada kisah terkabulnya 3 orang yang terperangkap di dalam gua, yang pernah kita bahas juga. Ini kisah terkabulnya doa Juraij, seorang yang rajin beribadah. Kisah dikabulkannya doa pemilik 1000 dinar, doa para pembesar Bani Israel. Kemudian ada doa Al-Faruq, kemudian ada doa Umar ketika musim paceklik yang parah. Ini banyak sekali, Masya Allah, banyak sekali, sampai ada 101 kisah ya. Cukupkan dengan 100 kisah. Kisah terakhir terkabulnya doa Ibu Usman yang ahli ibadah. Kemudian ada satu kisah ini, Masya Allah. Kita buka satu. Adab-adab berdoa juga disertakan adab-adab berdoa dan dalil-dalil sebelumnya. Sebelum masuk pada ini, semoga menginspirasi teman-teman untuk terus berdoa dan melihat bagaimana Allah mengabulkan orang-orang yang berdoa. Jadi untuk teman-teman yang berdoa sampai sekarang belum dikabulkan, barangkali putus asa atau bahkan sudah hilang keyakinan, jangan menyerah, jangan putus asa. Insya Allah mudah-mudahan dengan membaca kisah-kisah ini Anda menjadi tahu dan lebih sabar lagi dan lebih qanaah lagi terhadap bagaimana cara Allah mengabulkan doa-doa kita. Nah, buku ini bagus sekali, saya rekomendasikan untuk teman-teman baca. Saya cari satu lagi buku, cuman kayaknya di playbook tidak ada. Nah, bagaimana cara memiliki buku ini? Karena buku ini berbayar ya. Buku ini berbayar, itu harganya 20.000 teman-teman. Ini ada kata beli 20.000. Jadi kita dikasih lihat sampel ini. Oh, sampai di sini. Sampai batasnya 33 halaman saja. Halaman setelahnya sudah tidak bisa kita lihat lagi. Nah, bagaimana caranya? Pertama adalah kita harus masuk ke Play Store. Download dulu playbooknya. Masuk di Play Store, masuk di aplikasi di bawah, lalu kemudian ketik play buku seperti ini, play buku, maka akan muncul Google Playbook ini di bawah yang warna biru. Jadi teman-teman boleh install Google Playbook. Karena saya sudah menginstalnya, jadi saya sisa klik buka, akan terbuka seperti ini. Tentu saja login dengan Gmail masing-masing. Lalu kemudian nanti di Gbook sini cari 101 kisah orang-orang. Kisah orang, kita coba kisah orang cari. Dia paling atas. Harganya itu lagi promo, dicoret ya, 45.000 sampai 20.000. Jadi diskonnya ada 25.000 ini teman-teman. Jadi segera ya, Masya Allah. Jadi klik seperti ini. Teman-teman boleh baca sampel gratis dulu sebelum membeli. 198 halaman teman-teman. 198 halaman itu kalau untuk cover A5 itu Masya Allah, dia seperti buku-buku Darul Haq yang tipis ya, seperti misteri gabungan sholat, kemudian dikabulkannya doa yang main 100 sampai 200 halaman. Sama seperti buku sifat sholat Nabi yang juga main 190 halaman ya. Jadi tebalnya seperti itu ya, wajar lah harganya dengan 20.000 ini. Dan saya rasa murah sekali untuk mendapatkan barokah dan ilmu yang luar biasa. Nah, pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Nah, langsung saja bagaimana caranya? Kita download e-booknya, klik kata e-book. Jadi cara bayarnya nanti
kita pakai pulsa Telkomsel. Jadi pastikan teman-teman punya kartu Telkomsel yang dipakai untuk sementara. Misalnya Anda pakai kartu lain, pinjam dulu lah kartu Telkomsel. Jadi pastikan ada pulsanya 20.000. Maka cara bayarnya boleh dipilih seperti ini. Nah, ini ada beli saldo Google Play yang biasa kita beli di Alfamart atau Indomaret, atau tukarkan kode kalau ada, atau ada pakai GoPay kalau misalnya ada saldo di GoPay, atau tambah kartu kredit. Kita pakai Telkomsel saja karena kebetulan di Telkomsel ada pulsa. Kita beli dengan satu kali klik. Bismillah. Nanti diminta sandi, tapi kalau saya pakai sidik jari, itu bebas ya. Kita tunggu, Masya Allah. Setelah pembayaran berhasil, itu akan ada notifikasi SMS yang masuk. Nah, ini Anda membeli sukses ya, Masya Allah. Sekarang sudah bisa kita baca. Masuk ke Google Playbook, lihat yang tadinya cuma terbatas 33 halaman, sekarang kita lihat, sekarang sudah tidak terbatas lagi. Oke, sebagai bonus kita bacakan satu kisah. Satu aja ya, ini yang singkat-singkat ini, Masya Allah. Kisah terkabulnya doa Ibnu Hubairah. Menteri Ibnu Hubairah bercerita, ketika Sultan Mas'ud dan para sahabatnya berbuat kerusakan, Sultan dan Khalifah bertekad ingin membunuhnya. Ibnu Hubairah meneruskan, kemudian aku memikirkan hal itu dan kulihat salah satu melakukan perlawanan. Kulihat salah kalau melakukan perlawanan karena personil kekuatannya yang dimilikinya. Akhirnya aku harus memutuskan satu pilihan. Aku berkata dalam hati, tidak ada solusi lain dalam masalah ini selain berserah diri kepada Allah dan benar-benar berpegang padanya. Maka aku percaya akan hal itu. Ibnu Hubairah melanjutkan, tidak ada lagi kecuali cara ini. Kemudian aku mengirim surat kepada Sultan, isinya sesungguhnya Rasulullah SAW mendoakan orang bodoh dan pintar selama 1 bulan, dan sebaliknya kami juga berdoa selama 1 bulan. Sultan menjawab dengan memerintahku untuk melakukan itu. Menteri meneruskan ceritanya, kemudian aku mewiridkan doa tiap malam waktu sahur menjelang subuh. Aku duduk berdoa kepada Allah. Tiba-tiba pada akhir bulan Sultan Mas'ud meninggal dunia, tak lebih sehari dan tak kurang sehari Allah mengabulkan doaku dan menghapus kekuasaan Mas'ud serta antek-anteknya dari Irak, dan kami mendapat tanah beserta rumah mereka. Kisah ini mengingatkan karamah khalifah dan menteri. Semoga Allah memberikan rahmat kepada mereka berdua. Insyaallah, kisah yang luar biasa. Ibrah dari kisah ini adalah ada sunnah yang diriwayatkan ya, sesungguhnya Rasulullah mendoakan orang bodoh dan orang pintar selama 1 bulan. Jadi kalau memang betul-betul mau berdoa ya 40 hari lah berdoa, diseriusin. Kita ambil dari sana ibrahnya ya. 1 bulan, 40 hari, 30 hari, tambah 10 hari, 40 hari sebagaimana yang biasa dijelaskan dalam banyak hadis dan ayat-ayat. Kemudian mereka berdoa, waktu berdoa ini kemudian aku memberikan doa tiap malam, salat malam misalnya, waktu sahur menjelang subuh, meminta kepada Allah, dan seperti itulah kemudian Allah mengabulkannya. Jadi teman-teman kalau ingin serius belajar dari kisah ini, berdoa itu 1 bulan dengan doa yang sama, kalau perlu dicatat, kemudian minta di waktu mustajab doa. Coba kita baca doa atau kita baca kisah yang lain. Kita dari awal ya, halaman pertama. Ini banyak sekali teman-teman, luar biasa sekali. Kita ambil dari kisah biar lebih seru. Ini daftar isinya. Kita lihat kisah yang pertama itu. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe dan share ya. Masya Allah, mudah-mudahan terjariahkan. Kisah terkabulnya doa 3 orang yang terperangkap dalam gua, halaman 19. Kita ke halaman 19. Baik, halaman 19. Ini dia. Kisah terkabulnya doa 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang sebelum kamu bepergian hingga pada malam hari mereka berlindung di sebuah gua. Mereka memasukinya, tiba-tiba batu besar jatuh dari bukit menutupi gua. Mereka saling berkata, tidak ada yang dapat menyelamatkan kalian dari batu besar ini kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan amal soleh kalian.
Baik, kita lanjutkan. Seorang di antara mereka berdoa. Orang yang pertama yang dimaksud. Jadi orang yang pertama pun mulai berdoa. Ya Allah, Engkau mempunyai kedua orang tua yang sudah lanjut usia. Aku tidak mempersembahkan minuman malam untuk seorang pun sebelum mereka. Suatu hari aku pergi jauh mencari kayu. Aku tidak kembali hingga mereka berdua tertidur. Aku membuatkan minuman untuk mereka. Kudapati mereka berdua telah tidur. Aku tidak ingin membangunkan mereka dan minum sebelum mereka. Aku pun tidur sedangkan tempat minuman berada di tanganku. Aku menunggu mereka hingga fajar terbit, sedangkan anak-anakku menangis di kakiku dalam keadaan lapar. Mereka berdua terjaga dan meminum minuman itu. Ya Allah, jika aku melakukan semua itu karena mengharapkan kemuliaan-Mu, maka bukakanlah gua ini untuk kami. Dan di dalamnya, sedangkan batu ini menutupi pintu gua sedikit terbuka, namun mereka tetap tidak dapat keluar dalam gua ini. Jadi kisah ini mengajari kita tentang bolehnya berwasilah dari amal soleh. Dengan amal soleh kita, ya Allah, saya dahulu pernah memberikan ini makan, ya, karena kisah di atas ini menggambarkan bahwa ada seseorang yang sudah terbiasa memberikan minum kepada orang tuanya sebelum tidur, tapi ternyata karena terlambat pulang, akhirnya minumannya itu belum sempat diberikan. Jadi dia menunggu sampai fajar. Ia pun tertidur sementara minuman masih di tangannya. Saking menunggu orang tua, ya, memuliakan orang tua ini. Ya, ibrah memuliakan orang tua dan wasilah berbuat baik. Sementara anak-anaknya menangis. Ya, dalam logika kita biasanya orang-orang akan mengutamakan anak-anak karena orang tuanya tidur, anaknya menangis, ya diamkan dulu anaknya. Tapi ini beliau tidak melepaskan minuman itu, menunggu orang tuanya. Jadi mengutamakan orang tuanya, ya. Maka dengan wasilah kebaikan itu, ia pun berdoa, ya Allah, kalau ini kebaikan, bukakan pintu gua. Maka pintu gua pun terbuka, tapi mereka tetap belum dapat keluar dari dalam gua itu. Kemudian orang kedua berdoa, ya Allah, ada putri pamanku. Putri pamanku itu artinya sepupuku yang paling aku cintai. Aku sangat mencintainya seperti layaknya laki-laki mencintai seorang wanita. Aku pernah ingin melakukan perbuatan tercela terhadap dirinya. Ia pernah dalam keadaan sangat membutuhkan uang. Ia mendatangiku, aku memberikan 120 dinar kepadanya dengan syarat ia mau berzina denganku. Na'udzubillah. Hari ini pas lagi butuh-butuhnya, ya. Memang sih kalau orang sudah lagi butuh, mau lakuin apa aja itu sudah buta, ya. Ini kalau mau berzina dikasihlah duit ini berapa, 120 dinar. Ia setuju. Ketika aku duduk di antara kedua kakinya, ia berkata, takutlah kepada Allah, janganlah engkau pecahkan kemuliaan seorang wanita kecuali dengan pernikahan yang sah. Aku pun berpaling meninggalkannya, padahal ia adalah wanita yang sangat aku cintai. Aku meninggalkan emas yang telah aku berikan kepadanya. Ya Allah, jika yang telah kulakukan itu adalah mengharapkan kemuliaan-Mu, maksudnya orang ini melakukan kebaikan karena takut kepada Allah, tiba-tiba dia tinggalkan maksiatnya. Nah, ini juga wasilah ini, teman-teman. Kalau teman-teman meninggalkan maksiat dengan takut kepada Allah Azza wa Jal, itu bisa menjadi wasilah kebaikan yang Allah akan ganti. Kita lihat lanjutan doanya. Maka lepaskanlah kami dari dalam gua ini. Jadi dia berwasilah dengan amalan tadi dan meminta kepada Allah. Akhirnya batu pun terbuka sedikit, namun mereka masih belum dapat keluar dari gua itu. Nah, orang yang ketiga berdoa, ya Allah, aku menyewa para buruh. Aku memberikan upah kepada mereka, kecuali satu orang. Ia meninggalkan upahnya dan pergi. Upah yang ia janggalkan itu berkembang menjadi harta yang banyak. Suatu ketika ia datang kepada aku dan berkata, wahai hamba Allah, berikanlah gajiku, upahku. Aku menjawab, semua yang kau lihat, unta, lembu, kambing, dan hamba sahaya ini adalah upahmu. Ia berkata, wahai hamba Allah, jangan mengejekku. Aku berkata, aku tidak mengejekmu. Ya, jadi maksudnya seperti ini. Pernah ada seorang ini yang terperangkap dan gua pernah menggaji pegawainya, tiba-tiba satu orang tidak sempat diberikan gajinya, sampai ternyata gajinya lah yang dipakai modal dan sudah besar berkembang bisnisnya. Ya, anggaplah sudah ada ruko, sudah ada mobil, seperti itu, ya. Disebutkan sini ada unta, lembu, kambing, dan bahkan budak-budak yang sudah dibeli. Sampai orang ini datang meminta kembali gajinya, dan ternyata yang dikasih bukan cuma gajinya, tapi seluruh hasil pengembangannya. Ini adalah gajimu. Itu adalah kebaikan yang luar biasa, teman-teman. Maka orang ketiga ini berwasilah dengan kebaikan ini agar ia dikeluarkan dari dalam doa. Jadi
dia dikeluarkan dari dalam gua. Ia mengambil dan menggiring semuanya, tidak meninggalkan sedikit pun. Ya Allah, jika yang telah kulakukan mengharap keagungan-Mu, maka lepaskanlah kami dari dalam gua ini, dan batu itu pun terbuka, mereka pun dapat keluar dan pergi. Jadi kisah ini kita ambil ibrah bahwa boleh berwasilah dengan amal soleh. Jadi ini bahkan di bawahnya ada footnote-nya, hadis sahih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Masya Allah. Kemudian banyak sekali kisah yang teman-teman bisa ambil pelajarannya dan memahami bagaimana cara doa itu bekerja, bagaimana cara melangitkan doa, dan bagaimana cara Allah membumikan doa, dalam artian mengabulkan doa kita. Nah, Allah punya caranya sendiri, dan jangan sampai kita menerka-nerka dan membuat termakan dengan bisikan syaitan sehingga pupuslah keimanan kita terhadap doa ini. Bahkan Nabi Zakaria pun itu tidak pernah kecewa berdoa sampai hingga sepuh ya. Masya Allah. Jadi ini buku yang inspiratif sekali, luar biasa sekali teman-teman, Masya Allah. Silahkan di-download. Dan banyak sekali buku-buku gratis yang teman-teman bisa download yang ada kata gratisnya ya. Ini harga-harganya Masya Allah, kisah teladan, silahkan cari sendiri buku-buku yang sahih. Di sini dulu tutorial kita hari ini. Masya Allah, barakallahu fiq. Doakan terus dan dukung kami terus. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah kekalkan, dan Allah jariyahkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.